perkenalkan nama saya Diana Nuriyati, NPM 20103038. Saya salah satu mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang sila dalam Pancasila dan makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menyaksikan video berikut ini. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah siap, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Saya minta Ayu. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Maria di dalam Tuhan, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, berdoalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Ayu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kalian tahu apa saja yang terdapat di dalam Pancasila? Sudah tahu, Nah, dalam Pancasila itu terdapat yang pertama, dia itu terdiri dari 5 sila. Kemudian terdapat 5 simbol dalam sila-sila Pancasila. Ada yang mengetahui apa saja sila-sila dalam Pancasila? ada 5 itu. Coba sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, Indonesia. yang keempat, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebesaran dan kerukunan. sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi dalam sila-sila dalam Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, dalam sila-sila Pancasila tersebut itu masing-masing memiliki simbol. Kalian tahu apa saja simbol-simbol dalam sila Pancasila? Ada kepala bintang, ada bintang, ada emas, ada Matahari, dan beringin, kemudian padi dan kapas. Nah, simbol-simbol yang ada dalam Pancasila itu bukan hanya asal diadakan, tetapi simbol-simbol tersebut itu memiliki makna-makna masing-masing. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya itu adalah bintang. Jadi, makna sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa bangsa Indonesia ini mempercayai adanya Tuhan. Indonesia juga mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila ini menekankan bahwa kita harus saling menghormati antara umat beragama di Indonesia. Jadi adik-adik, ketuhanan yang Maha Esa itu dengan simbol bintang memiliki makna bahwa dalam negara Indonesia itu memiliki bermacam-macam agama. Seperti yang kita ketahui sekarang, itu ada berapa agama? ada 6. Nah, biarpun kita dalam satu negara, kita itu satu bangsa dan negara, tetapi memiliki keanekaragaman suku, bangsa, agama. Tetapi dari anekaragaman tersebut itu kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, adik-adik, kira-kira menurut kalian contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama itu apa? Saling menghargai antar agama, Ibu. Ya, kemudian
ya kita itu tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita percaya. Kita itu harus menghargai yang namanya perbedaan. Kemudian contoh yang kedua itu mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, seperti untuk kita umat Katolik itu seringkali adanya kegiatan pengakuan dosa, kemudian misa, kegiatan misa, kemudian jam 12 siang itu kita seringkali itu adanya kegiatan untuk mengikuti Angelus yang ditandai dengan adanya bunyi lonceng pada jam 12 siang. Nah, adik-adik, dari sekian banyaknya contoh tadi itu merupakan sikap kita yang harus kita terapkan dalam menerapkan sikap pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian ketahui tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah kalian mengetahui makna dari sila yang kedua? Saling menghargai sesama. Saling menghargai sesama. Nah, jadi adik-adik Menghargai kesamaan dan perbedaan. menghargai persamaan dan perbedaan. Nah, sila yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, dia itu memiliki simbol. Simbol dari sila kedua ini adalah rantai emas. Bukan sembarang rantai, tetapi rantai emas. Jadi, makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, kemudian saling menghargai, tolong menolong demi tercapainya kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera. Jadi, sila kedua ini menekankan kepada kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita sebagai manusia itu harus hidup dengan adil dan memiliki adab yang baik. Nah, adik-adik, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ini adalah yang pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Jadi kita sebagai seorang pelajar ini harus melakukan kewajiban kita. Nah, adik-adik, kalian sebagai pelajar, kewajiban kalian itu apa? Belajar, kemudian rajin pergi ke sekolah, kemudian kewajiban kita sebagai anak sekolah. Ya, wajib membayar uang sekolah. Kemudian kita harus mematuhi aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Kira-kira kalian pernah tidak menolong teman yang sedang mengalami kesusahan? Pernah, Ibu. Nah, siapa yang pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan? Semua, Ibu. Nah, coba Kakak Ayu, coba sebutkan satu contoh ya, Kakak Ayu sebagai orang yang memiliki yang membutuhkan bantuan dari teman. Misalnya saya lupa membawa berkulit ke sekolah, Ibu. Teman saya minta berkulit kepada saya. Ya, itu adalah contoh sikap menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, misalnya tadi Kakak Ayu yang lupa membawa berkulit dari rumah, kemudian teman-teman akan membantu dengan meminjamkan Kakak Ayu berpoin. Kemudian contoh sikap yang ketiga sesuai dengan sila yang kedua ini adalah menerima hak sebagai seorang pelajar. Ulangi lagi apa? Menerima hak sebagai seorang pelajar. Besar lagi. Menerima hak sebagai seorang pelajar. Ya, menerima hak sebagai seorang pelajar. Apa hak kalian sebagai pelajar? Ingin mendapatkan ilmu, Ibu. Ya, hak mendapatkan ilmu. Kemudian Hak memperoleh kasih sayang dari guru. ya, hak memperoleh kasih sayang dari guru. Kemudian hak apa lagi? Hak menikmati fasilitas yang ada di dalam sekolah. Hak menggunakan toilet. Hak menggunakan ruangan kelas. Kemudian hak untuk bertanya kepada teman-teman. Kemudian hak untuk bertanya kepada guru jika ada hal yang kalian tidak. Sikap yang sesuai dengan
sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ini yang kemudian yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian dalam Pancasila ini juga tadi ada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Nah, adik-adik, makna sila Persatuan Indonesia ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk keutuhan bangsa dan negara dan NKRI tetap terjaga. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini, kita harus tetap bersatu meskipun banyak perbedaan yang terdapat di dalam satu bangsa. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga ini adalah yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Kita sebagai kelompok itu harus tetap rukun. Kemudian yang kedua, saling menyapa jika bertemu dengan teman. Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang kalian kenal, kalian itu wajib menyapa. Yang ketiga, mengucapkan salam jika berteman dan bertemu teman dengan guru. Kemudian menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman. Kemudian berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. Jadi itu adalah makna sila Persatuan Indonesia yang meskipun bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, tetapi kita itu harus memiliki sikap yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adik-adik, sila yang keempat ini memiliki simbol yaitu kepala banteng. Jadi makna dari sila keempat ini adalah bahwa bangsa Indonesia akan melakukan diskusi, saling menyampaikan pendapat dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ini adalah yang pertama itu menerima pendapat teman saat bekerja kelompok. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah kelompok atau kelas, dan kemudian mau memberikan masukan, kemudian mau mendengarkan masukan dari orang lain. Jika kita ingin mau bisa didengar oleh orang lain, pertama-tama kita harus mendengarkan orang lain. Kemudian kita itu harus mendahulukan kepentingan kelompok. Kemudian memberikan kepercayaan pada wakil kelas atau OSIS. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ini di dalam masyarakat, yaitu kita sebagai orang yang hidup di tengah masyarakat itu harus menunjukkan sikap sila yang keempat, yaitu melakukan keputusan hasil musyawarah dengan baik dan tepat, kemudian aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol dari sila yang kelima ini adalah padi dan kapas. Nah, sila yang kelima ini memiliki makna. Makna dari sila kelima ini adalah bahwa seluruh bangsa Indonesia ini berhak untuk diperlakukan secara adil dan wajib berlaku adil demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Adik-adik, dalam sila yang kelima ini, kira-kira menurut kalian sesuai dengan bunyi sila kelima ini, jadi ada sikap apa yang sesuai dengan sila kelima? Saling tolong-menolong, kemudian sikap keadilan sosial, ya, menghargai hasil karya orang lain, Jadi contoh sikap dari sila yang kelima ini yang pertama itu bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Jadi kita itu harus bersikap adil antara satu dengan yang lain. Tidak boleh membedakan sikap antara yang satu dengan sikap kepada yang lain. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan.
kita itu wajib membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghindari sikap sombong di tempat bermain. Jadi adik-adik, kita itu tidak boleh bersikap sombong dengan orang lain. Kemudian, menghargai hasil karya teman bermain. Kita juga harus menghargai hasil karya yang dilakukan oleh teman-teman lain. Kemudian, saling menghargai sesama teman di tempat bermain. Nah, jadi adik-adik, itu adalah makna dari kelima sila dalam Pancasila. Bunyi sila Pancasila yang pertama tadi apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan dan kebinekaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh pilihan kebijaksanaan dan orang permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila-sila Pancasila tersebut memiliki simbolnya. Simbol dari sila pertama tadi apa? Bintang itu. Bintang. Yang kedua, rantai emas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, simbol dalam istilah Pancasila ini terdapat 5 dan memiliki maknanya masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu.